Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa bil ilmi khairan khalqihi wa littaqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi fa min 'azimi sya'nihi lam tahwi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa habibina Muhammadin al-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alladhina taqaw sahwatan majdihi qurbi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarif wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu likulli 'usrin yusran wa likulli hammin farjan wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifaan wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Amma ba'd, yang kita muliakan dan kita hormati bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Haryo Maong selaku Ketua Takmir Masjid Muhammad Cengho Surabaya dan juga jajaran pengurus yang saya hormati, panjenengan semua yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka kuliah subuh yang awalnya akan diisi oleh kiai, akan diisi oleh buya, akan tetapi beliau berhalangan hadir karena barengan acara di Sono Indah. Jadi sudah ada jadwal di Sono Indah untuk mengisi kuliah subuh juga, akan tetapi beliau mungkin sempat lupa, jadi baru mengabari tadi malam. Teriring doa semoga panjenengan semua yang hadir pada pagi hari ini tanpa terkecuali semakin ditinggikan dan diangkat derajatnya oleh Allah. Teriring doa semakin dimuliakan kehidupannya oleh Allah, diberikan yang terbaik oleh Allah, dilancarkan segala macam bentuk urusannya oleh Allah, dijauhkan dari segala macam bentuk bala, wabah dan musibah oleh Allah. Dan juga yang paling utama, yang paling penting, semoga panjenengan semua yang hadir pada malam hari ini, pada pagi hari ini, kelak menghadap kehadiran Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik, karena waktu yang kita miliki tidak terlalu lama dan terkesan singkat, langsung saja kita sambil relax. Karena ini sifatnya hanya kuliah subuh, saya juga menjadi badalnya dari kiai, dan di mana-mana yang namanya badal itu tidak akan sama dengan yang diganti. Pasti akeh kurangnya lagi. Kata irane, kata lupute, terus akeh blepote, dan itu namanya badal. Tapi kalau yang dibadali itu insya Allah lebih baik dari yang membadali. Namanya manusia. Saya di sini sambil nawakna terhadap beliau Ustaz Haryo Maong, bukan niat untuk menggurui dan sebagainya. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan nantinya saya tujukan untuk diri saya pribadi dan juga jamaah yang berkenan yang hadir pada pagi hari ini. Namanya manusia, apalagi hidup di zaman berdampingan dengan masyarakat, berdampingan dengan umat, berdampingan dengan tetangga, berdampingan dengan kanan kiri sekitar, penuh warna, bermacam-macam, bervariasi bentuk manusia, bervariasi bentuk pola pikiran, bervariasi akal yang dimiliki oleh manusia. Karena
karena kita kula dan panjenengan sedaya, saya dan panjenengan semua hidup di alam sebab akibat, hidup di alam dunia wa likulli syai'in sababa. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, yang namanya masalah, yang namanya problem, yang namanya musibah pasti datang silih berganti kapanpun dimanapun kita berada. Entah itu dengan keluarga, entah itu dengan tetangga, mungkin dengan teman, kerabat kantor, kerabat berjualan di jalan dan lain sebagainya. Namanya manusia, dilengkapi dengan akal, dilengkapi dengan nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Pasti disadari atau tidak, diakui atau tidak, ada yang saling menonjolkan dirinya sendiri. Seperti halnya yang sering saya gambarkan, seperti halnya yang sering saya sampaikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah menggambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakaffarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khawfi bima kanu yasna'un. Shadaqallahul adzim. Singkatnya, Allah Subhanahu wa taala pernah menggambarkan dalam Al-Qur'an yang mana ada sekelompok manusia, ada golongan umat, golongan desa di sebuah kota. Awalnya kota ini daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Aminatan mutmainnah, diberikan keamanan oleh Allah, iya. Diberikan ketenangan oleh Allah, iya. Diberikan hidup damai juga, iya. Sandang pangannya dicukupi juga, iya. Kemudian apapun yang dibutuhkan, apapun yang diinginkan oleh penduduk kota tersebut, penduduk desa wilayah tersebut, dicukupi oleh Allah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Akan tetapi setelah manusia, namanya manusia mendapatkan nikmat, namanya manusia mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkan ketika hidup di alam dunia, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasanya manusia dilengkapi oleh akal, dilengkapi oleh nafsu, mendorong yang akhirnya nafsu tersebut mendorong manusia untuk tidak memiliki rasa syukur kehadiran Allah. Fakaffarat, di sini ada makna fakaffarat bi an'amillah, maka kemudian kufur dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kufur ini macam-macam. Makna kafarah itu macam-macam. Kalau kafarah bahasa kaidah Arab itu maknanya tertutup. Tertutup dalam arti berarti tidak bisa melihat nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, tidak bisa mengakui keberadaan nikmat yang selama ini telah diberikan oleh Allah. Fakafara bi an'amillah, terhadap nikmat-nikmat Allah yang selama ini diberikan, dikufuri. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khawfi bima kanu yasna'un. Lantaran adanya sifat kufur itu tadi, tidak mau syukur kehadiran Allah, tidak mau mengakui keberadaan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, fa'adzaqaha Allahu libasal ju'. Maka Allah merubah keadaan yang awalnya kota tersebut, penduduk manusia tersebut penuh dengan ketenangan, penuh dengan keamanan, penuh dengan sandang pangan, penuh dengan kedamaian, dirubah oleh Allah menjadi desa dari kota yang penuh dengan rasa ketakutan, menjadi desa yang penuh dengan rasa kelaparan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena satu, adanya akal yang mendorong manusia untuk tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya akar permasalahan manusia, akar permasalahan kita manusia, saya dan panjenengan semua yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tak lain dan tak bukan adalah diri kita sendiri. Karena adanya akal, karena adanya nafsu, karena adanya pikiran kita merasa lebih baik daripada orang lain. Karena adanya akal, karena adanya nafsu, kita merasa lebih alim, kita merasa lebih tinggi, kita merasa lebih berderajat daripada orang alim, daripada orang yang lain maksudnya. Inilah penyakit yang sebenarnya.
Penyakit yang masih saja banyak kita temui di tengah-tengah masyarakat, justru masih sering kita temui di dalam diri kita sendiri. Merasa lebih daripada orang lain, merasa pintar daripada orang lain, merasa lebih pandai, merasa lebih ini dan itu daripada orang lain. Secara tidak langsung menganggap orang lain salah, secara tidak langsung menganggap orang lain hina, secara tidak langsung memojokkan dan menyudutkan orang lain. Ini virus yang tidak kita sadari, akan tetapi justru lebih melekat, sangat melekat pada diri kita sendiri. Oleh karena itu kita memasuki bulan suci Ramadan. Kalau ucapannya Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk di bulan suci Ramadan, marhaban mutahhiruna minadz-dzunub, marhaban bi syahri mutahhiruna minadz-dzunub, selamat datang wahai bulan yang bisa mensucikan kita dari dosa-dosa yang telah ada. Akan tetapi kalau kita memasuki bulan suci Ramadan, kita hanya berpuasa secara menahan lapar saja, hanya perut saja yang dikondisikan, lisannya tidak dikondisikan, hatinya tidak dikondisikan, ucapannya tidak dikondisikan. Bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai orang yang beriman? Bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai seperti hal yang difirmankan oleh, seperti hal yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Allahumma ja'alna mimman yaqumu Ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena adanya penyakit hati inilah tadi, karena adanya penyakit yang melekat dalam diri manusia, kita sebagai manusia disadari atau tidak lambat laun menemukan dan sering menemui yang namanya masalah nafsu. Jawabannya nafsu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita sering memaksakan kehendak, inginnya A padahal adanya B, inginnya B padahal adanya A. Padahal telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kita memaksakan kehendak, bisa jadi kita menyukai sesuatu, akan tetapi apa yang kita sukai itu buruk untuk kita. Dan bisa jadi sebaliknya, kita tidak suka terhadap takdir, kita tidak suka terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah. Justru hal yang tidak kita sukai itulah itu yang terbaik untuk kita. Karena adanya akal, jawabannya karena adanya akal, karena adanya nafsu. Manusia mendapati masalah, manusia mendapati ujian, manusia sering mendapati cobaan dan lain sebagainya. Lantas kalau kita sudah tahu bahasanya manusia, bahasanya insan mendapati masalah antar tetangga, antar teman, kanan kiri kita dan lain sebagainya, karena adanya nafsu, karena adanya kesombongan yang ada di dalam diri kita, karena adanya kesombongan yang ada di dalam jiwa. Firman Allah atau sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yamut wa hina yamut wa fi qalbihi mithqalu habatin min khardal min kibrin tahillu lahu al-jannah ayyariha rihaha wa la yaraha." Ketika ada seorang umat, katanya Rasulullah, ketika ada seorang hamba, katanya Rasulullah, mati meninggalkan dunia, urip mati sawayah-wayah, seto cara Surabaya bongko, cara pas bongko nang jero atine iki jek ana rasa-rasa gak seneng nang koncone, ana rasa takabur nang kancane, mithqalu habatin min khardal min kibrin. Sekalipun merasa tidak suka, sekalipun rasa takabur itu sekecil biji sawi, katanya Rasulullah, jangankan masuk surga, katanya Rasulullah. Orang-orang yang takabur jangankan masuk surga, katanya Rasulullah, mendapati surga, melihat surga, mencium surga tidak akan pernah bisa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana yang disebut dengan sombong? Apakah kemudian yang disebut dengan sombong menggunakan pakaian baru, ya Rasulullah? Apakah kemudian yang disebut dengan sombong itu menggunakan mobil yang baru, ya Rasulullah, mobil yang mahal, ya Rasulullah, menggunakan sarung yang mahal, ya Rasulullah, sorban yang mahal, ya Rasulullah? Nah, bukan. Fa innal kibriya walakinnal kibriya man batarul haq wa ghamdun nas bi'aini.
Yang dinamakan takabur, katanya Rasulullah Muhammad SAW, adalah mereka yang menolak kebenaran, diajak untuk baik menolak, diajak untuk baik tapi tidak mau, diajak kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah akan tetapi menolak, tidak mau, wa batalun wa ghamtun nas bi'aini, kemudian merendahkan manusia, menghina manusia, memojokkan manusia, menyudutkan manusia, menyudutkan temannya, menyudutkan saudaranya dengan mata kepalanya sendiri. Merasa bahwasanya dirinya paling diakui oleh Allah, merasa bahwasanya dirinya paling suci, paling alim, paling berilmu dan lain sebagainya. Yang lain salah dan yang lain tidak sepaham. Maksudnya adalah sehingga adanya akan mendorong manusia untuk menjadi takabur. Karena adanya takabur, hidup menjadi susah, hidup menjadi kelumpang-kelumpung, susah mendapatkan kebahagiaan. Yang ditemukan hanyalah masalah. Jadi yang pertama, manusia hidup di alam dunia pasti mendapati masalah. Masalah bukan dari orang lain, masalah bukan dari tetangga, masalah bukan dari anak, masalah bukan dari orang tua, masalah bukan dari keluarga, masalah dari diri kita pribadi. Karena adanya akal, karena kita tidak bisa mengontrol amarah yang ada dalam diri kita. Lantas bagaimana caranya? Kita memasuki bulan suci Ramadan. Hari ini puasa pertama bulan suci Ramadan. Nanti malam kedua. Agar tidak sia-sia di dalam menghadapi bulan suci Ramadan, agar benar-benar menjadi umatnya Rasulullah SAW yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Muhammad SAW pernah dawuh, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Al-jannatu adapun surga itu mushtaqatun, sempat memiliki rasa rindu. Jadi surga itu pernah rindu, pernah kangen ila arba'ati nafarin, terhadap 4 golongan. Akan tetapi karena singkatnya waktu, karena terbatasnya waktu, hanya 2 saja yang akan saya bahas. Yang pertama sabdanya Rasulullah Muhammad SAW, fadil Quran, orang yang bisa memelihara Al-Quran, orang yang bisa menjaga Al-Quran. Dalam artian Al-Quran bukan hanya dibaca, Al-Quran bukan hanya dibuka kemudian tadarus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yasin al-Qur'anil hakim ila akhir, kemudian tidak membekas, tidak dipahami, tidak diamalkan. Lantas untuk apa? Sedangkan ketika Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ditanya oleh para sahabat, ya ummul mukminin, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Singkatnya, kana khuluquhul Quran, akhlak beliau ibarat Al-Quran yang sedang berjalan di atas. Dari sini kita bisa paham maksudnya Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah, kalau sekedar kita baca saja belum masuk kategori dijaga, belum masuk ke dalam kategori dipelihara. Kita membaca surat Ar-Rahman misalnya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan ila akhir. Ar-Rahman, kita tahu Ar-Rahman maksudnya Allah memiliki rasa Rahman. Akan tetapi diri kita dengan sesama, diri kita dengan teman, diri kita dengan tetangga saling membenci, tidak ada rasa rahman, tidak ada rasa kasih sayang, maka ini tidak bisa dikatakan memelihara Al-Quran. Maka ini tidak bisa dikatakan mengamalkan Al-Quran. Hanya membaca saja, tidak ada bekasnya. Apakah tetap dapat pahala, Gus? Ya, tetap dapat pahala, tapi tidak bisa dirasakan oleh kanan kiri kita, tapi tidak bisa membekas di dalam kehidupan kita. Maksudnya bagaimana? Kalau kita membaca Al-Quran, pahami betul isi Al-Quran, apa makna yang diberikan di dalam Al-Quran. Misal di dalam Al-Quran disebutkan maksudnya orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran disebutkan adalah
mereka yang mau bersedekah fisarra wad dharra, yang mau berkorban, bukan fokus di sedekahnya, yang mau berkorban, berkorban dalam bentuk harta mungkin, dalam bentuk ilmu mungkin, dalam bentuk tenaga mungkin, fisarra wad dharra, di dalam masa sempit maupun di dalam masa lapang. Yo pas angel yo ngewangi kancane, pas gampang yo ngewangi kancane yo iki Al-Qur'an. Ngeten iki Al-Qur'an. Gak pas gampang tok pas ngewangi kancane ora. Lek pas gampang tok ngewangi kancane kabeh iso, pas akeh duwite sedekah. Pas akeh duwite akeh rezekine akeh koyone sedekah. Ora. Tapi dikatakan di dalam Al-Qur'an yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar bisa menjadi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yo ngewangi koncone pas wayahe sempit, pas wayahe jembar tetap diewangi Al-Qur'an. Berarti kalau kita mengatakan ingin memelihara Al-Qur'an, ingin menjaga Al-Qur'an, baca itu Al-Qur'an, lantas amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjutannya yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa itu adalah mereka yang bisa menahan hawa nafsu. Siapa yang bertakwa? Mereka yang bisa menahan amarahnya. Tidak gampang emosi, apalagi di bulan suci Ramadan. Kita sedang menjalani masa pendidikan les private 1 bulan penuh. Kalau kita berhasil, maka selanjutnya akan ada bukti nyata. Tapi kalau di bulan suci Ramadan kita tidak bisa menjalani les private secara beneran, secara sungguh-sungguh, maka kemudian hari setelah bulan suci Ramadan pergi, maka tidak akan pernah ada bukti nyata yang bisa dirasakan oleh kanan kiri kita, oleh kanan kiri sekitar. Wal kadhimina al-ghaidha, disebutkan di dalam Al-Qur'an, orang yang bertakwa adalah mereka yang bisa menahan hawa nafsu. Membaca Al-Qur'an sering, setiap selesai sholat 5 waktu, setiap selesai sholat wajib membaca Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an. Akan tetapi kalau dirinya masih tidak suka kepada orang lain, membenci orang lain, tidak bisa menahan amarah, tidak bisa mengontrol emosinya, maka ini tidak bisa dikatakan memelihara Al-Qur'an. Hanya sekedar membaca dan tidak menguras. Wal 'afina 'anil nas, dan saling memaklumi antara sesama. Qiyamul lail sergap, salat sunnah sergap, tadarus sergap, sedekah sergap, tapi sarai kancane gak lebih 10. Ini berarti belum mengamalkan isi Al-Qur'an. Sebesar apapun salahnya teman, sebesar apapun salahnya tetangga, kalau kita mengatakan benar-benar memelihara dan mengamalkan isi Al-Qur'an, maafkan dan lupakan kesalahan yang pernah dilakukan oleh teman kita, apapun dalil dan alasannya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sungguh suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang kedua, singkat setelah tadi Al-Qur'an, yang kedua adalah hafizul lisan, yang dirindukan oleh surga. Dalam artian surga yang gampang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ya, yang gampang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, jembar rezeki, urusan lancar dan lain sebagainya. Yang pertama tadi Al-Qur'an, yang kedua adalah hafizul lisan, mereka yang bisa menjaga lisan, mereka yang bisa menjaga ucapan, mereka yang bisa menjaga perkataan. Percuma saya dan panjenengan semua hadir di majelis-majelis, hadir di halaqah-halaqah, hadir di pengajian-pengajian ilmu. Ketika setelah pengajian, ketika setelah hadir di majelis, lisan kita tidak ada berubahnya, tidak ada ubahnya seperti hanya preman, tidak ada ubahnya seperti hanya berandalan dan sebagainya, menyinggung perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain. Lantas untuk apa bermajelis? Justru lisan kita setiap malam membaca Al-Quran, membaca kalam-kalam Allah, firman-firmannya Allah. Akan tetapi setelah membaca kalam-kalamnya Allah, sing pancet fitnah, pancet fitnah, sing riba, pancet riba. Lantas untuk apa? Apakah ini yang disebut kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan? Apakah ini kemudian disebut dengan pendidikan selama 1
bulan penuh. Apakah ini yang kemudian disebut dengan pendidikan atau les private selama 1 bulan penuh, bulan suci Ramadan? Tadi malam Kiai sempat tahu memberikan ujangan kepada jamaah bahwasanya puasa itu jangan hanya untuk menahan perut saja. Puasa itu jangan hanya untuk menahan sesuatu yang dilarang secara syariat saja. Kalau hanya itu semua mampu, kalau hanya itu semua bisa. Tapi biar ada bukti nyata, biar ada perubahan di bulan suci Ramadan tahun ini, detik ini, kali ini, mari kita rubah, mari kita olah, mari kita pertahankan hati kita, perasaan kita. Karena kalau hati sudah bisa menjaga, jiwa sudah bisa menjaga daripada hal-hal yang tidak diinginkan, maka lisan juga akan bisa menjaga. Mastauda'a fi ghaibi sarair dhahar fi syahadatil dhawahir. Apa yang tersimpan di dalam hati, apa yang tersimpan di dalam badan, katanya Ibnu Athaillah Sakandari, pasti akan nampak di dalam zahir. Kalau hati kita jernih, kalau hati panjenengan bersih, tidak ada perasaan dengki kepada orang lain, maka lisan panjenengan akan selalu mengucapkan yang baik-baik saja, tidak akan pernah menyinggung perasaan orang lain. Akan tetapi sebaliknya, kalau lisannya masih suka menyinggung perasaan orang lain, berarti kita lihat jiwa kita, hati kita masih dipenuhi dengan sampah dan kotoran. Intinya pada bulan suci Ramadan kali ini, kita mengetahui sebagai umat manusia, tidak ada yang namanya terhindar dari masalah, tidak ada. Siapapun mereka, apapun profesinya, tidak ada. Masalah akan tetap datang silih berganti. Yang perlu dirubah adalah pola pikirnya. Jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan teman, jangan pernah menunjuk tetangga dan kanan kiri kita, sekitar dan lain sebagainya, tapi tunjuklah diri kita sendiri. Kitalah yang menjadi penyebab, kitalah yang menyebabkan adanya masalah. Kemudian kalau kita sudah bisa menerima bahwasanya kita adalah penyebab masalah, rubah diri kita, rubah gerak langkah kita, rubahlah pola pikir kita. Dalam artian merubah perasaan kita yang awalnya tidak suka kepada orang lain, masih benci, masih suka, tidak suka kepada orang lain, masih suka menebarkan kebencian terhadap orang lain. Mulai detik ini, mulai pagi ini rubah. Mumpung ini masih Ramadan bulan atau hari pertama, rubah. Jangan sampai jiwa kita memiliki rasa tidak suka kepada orang lain. Isi dengan sifat Rahman, isi dengan kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Kemudian tunjukkan bahwasanya ketika jiwa kita sudah memiliki rasa kasih sayang, bantu orang lain, tunjukkan perhatian kita, tunjukkan tangan kita, tunjukkan bantuan kita untuk kanan kiri sekitar. Intinya sebagai seorang manusia harus bisa bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik manusia bukan mereka yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling pintar ceramah, bukan yang paling pintar baca Al-Quran, bukan. Tapi sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk sesama. Demikian kuliah subuh singkat yang dapat saya sampaikan. Karena kalau saya lanjutkan menjadi 4 golongan takut terlalu siang, dan panjenengan saya nak luwih kan repot kan diposo. Boleh ngelak aku saya kisah tidak ini. Nah, jadi tidak apa-apa. Ini karena kita berdakwah, kalau kita terlalu lama nanti panjenengan takut ada yang kerja, takut ada siap-siap yang ke pasar, jual ke pasar dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada ucapan saya atau perkataan saya yang mungkin menyinggung perasaan panjenengan semua, sudilah dan kiranya untuk dimaafkan. Yang baik, yang mulia, yang benar datangnya dari Allah. Yang salah, yang hina, dan yang luput, yang tidak tepat datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu 'ala ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بجاه حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيب الله يا رسول الله يا محمد نتوجه بك فقد حاجاتنا فقد حاجاتنا فقد حاجاتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلمنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم سلمنا لرمضان وسلمنا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان منا وسلم رمضان منا وسلم رمضان منا. اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سر الأسرار ولحر المدر الفاتحة.